warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Mubarokur Hasan dalam program acara kuliah Ramadan bersama sahabat hijrah Baitullah dan tentunya hanya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyongsong malam Lailatul Qadar. Dan pemirsa, tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang memang sudah menguasai dalam bidang menyongsong malam Lailatul Qadar ini. Langsung kita sapa pemirsa narasumber kita, yakni Ustadz Muhyiddin Soleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Nah Ustadz, kan kita akan membahas tentang menyongsong malam Lailatul Qadar itu Ustadz. Okay. Nah yang pertama, apa sih malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan ini sebagai bulan yang sangat spesial. Karena bulan Ramadan ini sangat spesial, maka di dalamnya pun juga memberikan hal-hal yang begitu spesial. Salah satunya adalah malam yang spesial juga, yaitu malam Lailatul Qadar. Namun ada yang bertanya, apa Lailatul Qadar ini dan letaknya di mana spesialnya Lailatul Qadar ini? Begini, Lailatul Qadar ini begitu spesial sampai-sampai kemudian Allah menurunkan satu surah dan menamai surah itu dengan Al-Qadar. Begitu spesialnya malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami, kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran yaitu di malam Lailatul Qadar. Jadi spesialnya Lailatul Qadar ini salah satunya adalah di situ Allah turunkan Al-Quran. Ulama ulumul Quran menyatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan dua tahap. Yang pertama adalah diturunkan sekaligus yaitu di malam Lailatul Qadar. Makanya kemudian di dalam ayat ini Allah tegaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah menggunakan dua redaksi. Ada kata anzala, ada kata nazzala. Anzala itu artinya kurang lebih turun sekaligus, anzala. Nah, konteks Al-Qur'an turun sekaligus itu yaitu di malam ini, malam Lailatul Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan Al-Qur'an itu diturunkan. Maksudnya diturunkan sekaligus. Kemudian tahap yang kedua menurut ulama, Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini secara bertahap. Nah, Al-Quran menggunakan redaksi nazzala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Jadi ayatnya turun tidak sekaligus. Pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Terus begitu sampai selesai 30 juz. Tidak turun sekaligus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak hikmah diturunkan secara bertahap ini, namun kita tidak akan membicarakan hal itu. Di poin pertama ini kita dapati bahwa spesialnya malam Lailatul Qadar ini seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, bahwa disitulah Al-Quran diturunkan. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian Allah menanyakan, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Mungkin kita akan bertanya, ini kok Allah bertanya? Bukankah Allah itu Maha mengetahui? Nah, kita pahami di sini bahwa Allah bertanya di sini bukan berarti Allah tidak tahu, tidak. Tetapi ingin memberikan informasi bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah jawaban yang sangat penting. Sehingga perlu ditanyakan supaya kenapa? Supaya kita intibah, kalau dalam bahasa Arab itu kita berkonsentrasi dengan jawaban yang akan Allah berikan. Seperti ini satu misal. Ketika ada guru sedang menjelaskan,
Kemudian ada beberapa poin yang itu penting sekali. Nah, karena pentingnya poin itu, kemudian si guru bertanya kepada muridnya, apa yang dimaksud dengan ini, satu misal, atau apa yang dimaksud dengan rumus ini. Pertanyaan guru kepada murid ini bukan pertanyaan yang sifatnya karena guru itu tidak tahu, tidak, tetapi ingin menekankan bahwa ini poin penting, makanya perlu dipertanyakan. Nah, di sini Allah mempertanyakan, wa ma adraka ma lailatul qadar, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Nah, ini ingin menegaskan betapa spesialnya malam Lailatul Qadar itu. Maka kemudian Allah memberikan jawaban, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Allah memberikan pengertian dari sisi manfaat, dari sisi ats-tsamar kalau dalam bahasa Arab itu. Definisi itu ada kalanya bilhad, ada yang bilhad itu maksudnya batasan, membatasi secara jelas. Ada yang memberikan definisi secara manfaat, secara fungsi. Nah, Allah di sini mendefinisikan al-qadar atau Lailatul Qadar itu dengan fungsi atau dari sisi manfaat, dari sisi khasiat. Bahwa khasiat dari Lailatul Qadar ini adalah khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini mempunyai khasiat lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Nah, bayangkan kita mendapatkan kebaikan selama 83 tahun dalam durasi hanya 1 malam saja. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Jadi itulah pemirsa penjelasan singkat tentang malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dan yang selanjutnya keutamaannya itu apa sih Ustadz di malam ini? Ya, tentu karena Lailatul Qadar ini spesial, maka dia mempunyai keutamaan. Salah satu keutamaan yang seperti kita katakan tadi adalah khairum min alfi syahr, bahwa kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Lailatul Qadar ini setara dengan kebaikan selama 83 tahun. Jadi bayangkan, seperti dilipat gandakan. Ya, gitu seperti itu. Jadi ibaratnya itu kalau kita bermain game itu ada beberapa poin yang kita hanya dalam waktu sejenak tapi mendapatkan bonus yang sangat luar biasa. Nah, kita bayangkan 83 tahun umur manusia untuk saat ini adalah terlampau sangat panjang sekali. Kata Rasulullah, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau umur 70 ke atas masih kuat ibadah, ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan 60 ke atas ini sudah mulai bau-bau rata-rata kemenyan, gitu ya. Dah rata-rata seperti itu. Maka supaya kita mendapatkan bonus di jangka waktu yang sangat singkat, maka momentum Lailatul Qadar ini menjadi momentum yang sangat penting, dan itu menjadi keutamaan dari Lailatul Qadar. Gitu ya Ustadz. Kapan sih Ustadz malam Lailatul Qadar ini? Apa sudah ditentukan waktunya apa tidak pasti gitu Ustadz? Ya. Mengenai waktu kapan Lailatul Qadar ini, kita tahu tadi, Lailatul Qadar ini luar biasa keutamaannya. Lantas kemudian orang akan bertanya, kira-kira kapan Lailatul Qadar ini? Supaya kenapa? Supaya dia mempersiapkan diri dengan harapan dia mendapatkan cahaya, mendapatkan maghfirah, mendapatkan maunah Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar ini. Nah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar ini umumnya jatuh di 10 akhir di bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan, fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Maka carilah bulan atau malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Terlebih khusus di hari-hari ganjil atau di tanggal-tanggal ganjil. Tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, 29. Kemudian ada pendapat dari ulama yang menyatakan seringnya, ini mujarabah ulama dan juga dikuatkan oleh beberapa hadis, itu tanggal 27.
tanggal 27 bulan Ramadan. Ada cerita menarik di sini. Kita mempunyai ulama namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini banyak karangannya. Kemudian di Indonesia kitabnya dikaji sampai saat ini. Yang paling terkenal itu ada namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab hadis yang kecil sekali. Beliau mengumpulkan 40 hadis, tepatnya 42 hadis. Ini banyak sekali manfaatnya. Kemudian kitab beliau salah satunya adalah beliau mensyarahi atau mengomentari, menjelaskan Sahih Muslim. Nah, menariknya ketika itu beliau umur 8 tahun, yaitu masa kanak-kanak ketika itu. Beliau bertanya kepada orang tuanya, "Ma hadzan nur alladzi yamla'ud dar?" Ini cahaya apa kok terang benderang sekali di rumah ini? Padahal kita tahu ketika itu belum ada lampu yang secanggih seperti ini. Orang tuanya ketika itu ya menganggap, oh ini celotehan anak kecil ini, enggak ngerti apa-apa gitu kan. Dikirain ya anak-anak kan biasanya imajinasinya kan tinggi terkadang kan. Nah, akhirnya kemudian orang tuanya baru ingat, oh iya sekarang ini adalah tanggal 27 Ramadan. Ini mungkin Lailatul Qadar. Nah, anak kecil yang bernama Imam Nawawi ini dia bisa melihat tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Nah, nanti kita akan bahas apa tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Kemudian ulama lagi yang menyatakan bahwa di samping 10 terakhir ini ada yang menyatakan tanggal 17 Ramadan. Imam Ghazali kemudian lebih umum lagi. Memang tidak ada tanggal yang pasti Lailatul Qadar itu jatuh kapan. Hanya saja supaya kita lebih siap dan akan mendapatkan Lailatul Qadar, maka setiap malamnya kita harus berusaha untuk membangunkan malam kita. Kita sibukkan malam-malam kita dengan ibadah, dengan harapan ternyata di malam itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, berarti jadi untuk waktunya tidak dikasih lebih tepatnya Ustadz. Jadi hanya dikasih tahu kisi-kisinya. Dikasih tahu kisi-kisi dan tandanya. Nah, jadi mengapa? Salah satunya adalah supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu di setiap malamnya. Nah, kalau sudah dikasih tahu itu kan ya orang akan fokus kepada di tanggal itu saja. Di tanggal-tanggal yang lain ya dibiarin seperti itu. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, pada segmen selanjutnya kita akan membahas tentang apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Nah, tentunya lebih menarik pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Kuliah Ramadan dan tetap di channel kami Jawa Pos Radar Semeru TV. Diomongkan lagi. Mulai apa lagi mas? Iya. Jadi begitu kira-kira pemirsa, intinya malam Lailatul Qadar sendiri tidak ditentukan lebih tepatnya kapan waktunya. Hanya dikasih tahu tentang kisi-kisi malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dengan tujuan agar untuk kita berlomba-lomba dalam menggapai malam yang mulia tersebut, malam yang lebih baik dari 1000 bulan seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Pada segmen selanjutnya kita akan membahas tentang apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sendiri pemirsa, dan tentunya lebih menarik pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Kuliah Ramadan bersama sahabat hijrah Baitullah di Jawa Pos Radar Semeru TV.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kami pada kuliah Ramadan bersama sahabat hijrah Baitullah di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sendiri. Langsung saja mungkin kita tanyakan kepada Ustadz, apa tanda-tandanya sih Ustadz jelang malam Lailatul Qadar? Di dalam surah Al-Qadar Allah menjelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat ini Allah tegaskan salah satu tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Di mana di malam Lailatul Qadar ini malaikat dan juga malaikat Jibril itu turun ke bumi. Kita tahu bahwa malaikat ini tercipta dari cahaya. Salah satu sifat cahaya itu adalah menyinari, bersinar. Nah, di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa karena malaikat ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, maka salah satunya efek atau dampak dari cahaya itu adalah di malam di mana Lailatul Qadar ini turun, maka malam itu akan sangat terang sekali. Kalau biasanya mendung, maka di malam itu tidak mendung. Sangat terang sekali. Kemudian bintang-bintang kita bisa melihatnya secara jelas sekali. Ini efek dari efek dari turunnya malaikat ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Mereka turun ke bumi ini atas izin Tuhan mereka. Biizni rabbihim. Min kulli amrin salamun. Nah, yang kedua adalah kata salam, artinya damai. Kita merasakan malam di Lailatul Qadar ini adalah malam yang damai. Sangat damai sekali, kita merasakannya itu tenang seperti itu. Suara-suara binatang itu tidak kita dengar. Karena menurut mitologi di dalam ajaran Islam, suara-suara hewan itu apalagi di malam hari mereka mengeluarkan suara-suara itu ketika mereka melihat sesuatu yang aneh, penampakan aneh, penampakan jin atau apapun itu. Nah, apalagi ada maling, pasti hewan-hewan itu akan bersuara. Nah, ketika itu di malam Lailatul Qadar itu semuanya tenang, kita lihat di atas itu bintang gemintang kelihatan. Kemudian juga kita merasa hawanya itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, hangat seperti itu. Dan itu sampai matla'il fajar, sampai keluarnya fajar. Ini salah satu ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar. Tapi kita tidak kemudian menyimpulkan ketika ada malam yang seperti itu pasti Lailatul Qadar, tidak. Itu hanya ciri-ciri gitu ya. Ciri-ciri bahwa nanti di malam Lailatul Qadar salah satu cirinya adalah seperti itu. Jadi pemirsa bisa disimpulkan dari tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama adalah cuacanya yang sangat cerah, dan yang kedua pada malam itu terasa sangat damai sekali. Begitulah kira-kira pemirsa. Dan selanjutnya, amal apa sih Ustadz yang harus diperbanyak pada malam Lailatul Qadar ini? Amal apa saja yang harus diperbanyak di malam Lailatul Qadar ini? Kita tahu tadi begitu spesialnya malam ini, maka perlu kiranya kita
melakukan amalan-amalan yang matching gitu loh, cocok dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah tidak menghususkan amalan-amalan tertentu di malam Lailatul Qadar. Intinya yang ingin ditekankan oleh para ulama adalah bagaimana ketika malam Lailatul Qadar itu datang, kita mampu menghidupkan malam itu dengan ibadah. Ya baik dengan cara membaca Al-Quran. Biasanya kita di malam yang lainnya itu membaca 1 juz satu misal, maka di malam Lailatul Qadar ini kita baca lebih. Kalau perlu mulai dari Isya sampai subuh kita tidak tidur dan menyibukkan diri dengan ibadah. Bisa dengan baca Al-Quran atau kita iktikaf di masjid. Makanya kita itu mempunyai tradisi 10 terakhir di bulan Ramadan itu kita iktikaf. Kita menyendiri, kita berada di masjid, tidak keluar selama 10 hari. Itu dengan niatan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar di situ. Nah, iktikaf itu termasuk ibadah. Atau dengan cara kita memperbanyak sedekah. Karena salah satu esensi dari puasa itu adalah bagaimana menumbuhkan perasaan rasa kasih sayang kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang kurang mampu. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersedekah. Maka di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu perbanyaklah sedekah. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Qiyamul Lail satu misal. Kita sholat malam yang biasanya satu misal kita tarawih hanya baca surat-surat pendek, maka di malam Lailatul Qadar itu kita coba membaca Al-Quran secara khatam. Itu kan luar biasa itu. Jadi satu rokaatnya satu misal kita menghatamkan 1 juz. Kemudian di rokaat selanjutnya itu 1 juz dan begitu seterusnya. Itu kita lihat di beberapa negara. Pengalaman saya waktu itu di Mesir, terutama ketika tanggal 27, maka orang Mesir itu akan istirahat. Kalau siangnya malam tanggal 26 itu mereka istirahat, malam 27-nya mereka itu sudah siap-siap. Jadi ada air, botol gitu untuk persiapan minum, kemudian kurma dan seterusnya. Jadi mereka niat itu setelah Isya akan sholat Qiyamul Lail dengan cara menghatamkan Al-Quran. Nah, seperti itu. Oh, pada intinya amal apapun yang terpenting amal itu baik, betul, ya Ustaz. Betul. Jadi pada intinya pemirsa, amal apapun itu tidak menjadi patokan utama untuk diperbanyak pada malam Lailatul Qadar. Amal apapun itu yang penting amal itu baik pemirsa. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa? Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat spesial dan itu berada di bulan yang spesial. Di malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan kitab yang paling spesial kepada Nabi yang spesial. Untuk siapa? Yaitu untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita. Untuk kita apa kan? Untuk kita optimalkan. Kita optimalkan mengingat umur kita itu ya paling kata Nabi tadi, asadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa umur umatku ya antara 60 sampai 70. Orang akan mendapatkan pahala selama 70 tahun kapan itu kan? Ya kalau kita umurnya sampai 70, Nabi sendiri 63. Jadi kita tidak jauh-jauh dari situ. Nah, kita mengharapkan dengan malam Lailatul Qadar ini kita mendapatkan pahala yang dengan kualitas yang banyak, kualitas yang bagus, namun dengan waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat singkat. Cuman semalam saja. Oleh karena itu, jangan sampai malam Lailatul Qadar ini terlewatkan begitu saja. Kita kan terkadang seperti ini. Ketika Ramadan tiba, di masjid-masjid itu kita lihat malam pertama itu softnya penuh. Kemudian malam kedua tambah maju. Bukan karena ada kemajuan, bukan. Beda. Tapi mulai mengurang jamaahnya. Malam ke-10 mulai mengurang. Malam ke-20 mulai mengurang. Malam 21 yang seharusnya
kita fokus betul-betul ke ibadah, paling cuma tinggal satu shaf. Itu pun kita lihat umurnya itu sudah sepuh-sepuh. Yang muda-muda tidak tahu kemana. Nah, kita malah justru sibuk dengan sesuatu yang menurut kita belum begitu esensial. Ya penting, cuman ada hal yang lebih penting lagi yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Kita sibuk untuk menyongsong Idul Fitri dengan cara bergembira, hura-hura. Maksudnya hura-hura di sini adalah kita sibuk merencanakan kira-kira mau ke mana kita wisatanya nanti, seperti itu. Sibuknya seperti itu. Atau kita sibuk bikin kue yang belum tentu tamu itu akan datang. Sibuk bikin kue di 10 terakhir bulan Ramadan. Padahal itu kesempatannya di situ. Kesempatan kita menggali ibadah yang sebanyak mungkin ya di situ. Nah, ini menariknya pengalaman yang saya lihat. Orang Mesir itu ketika 10 terakhir bulan Ramadan itu mereka berlomba-lomba. Yang kebetulan dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang lebih, maka dia akan mendermakan atau memberikan sumbangan atau sedekah di hari-hari itu. Biasanya dikasihkan kepada para mahasiswa. Makanya mahasiswa Mesir itu di bulan Ramadan mereka kaya-kaya. Kenapa? Mereka mendapatkan uang dari berbagai donatur. Bahkan teman-teman itu kemudian punya listnya dari satu misal Ramadan malam pertama itu di mana tempatnya. Bahkan sampai tahu jumlahnya. Kenapa? Karena itu rutin. Nah, akhirnya singkatnya teman-teman itu ada yang selama Ramadan itu ngumpulkan seperti itu. Itu namanya musaadah kalau istilahnya di sana itu. Bantuan berupa uang gitu dari para donatur atau muhsinin. Dikumpulkan ada yang sampai 15 juta selama satu bulan itu. Saya tidak menyoal tentang kebiasaan teman-teman, bukan itu ya yang saya soalkan di sini. Tapi yang saya ingin lihatkan di sini adalah bagaimana semangatnya orang Mesir di dalam mendermakan hartanya, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pembagiannya pas malam itu. Jadi ketika setelah tarawih itu dikasih. Hari raya dihitung sama teman-teman itu, ada yang dapat 15 juta. Salam Ustaz. Ya itu salah satu ini dulu menjadi ya hiburan juga sih sebenarnya, hiburan dan juga memang karena kebutuhan. Kita mahasiswa yang di Mesir itu kan enggak ada yang dikirim karena kebanyakan mengandalkan beasiswa ataupun dari kerjaan seperti itu. Nah, sekali lagi kita ingin tekankan bahwa malam Lailatul Qadar itu begitu spesial. Oleh karenanya kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara perbanyak ibadah. Ibadah apa? Ibadah apapun. Yang penting itu baik diatur oleh syariah dan tidak melenceng dari aturan-aturan syariah. Kita berbanyak di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, terutama malam 27 ibadah-ibadah yang kiranya kita bisa lakukan. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan untuk semakin akhir bulan Ramadan maka pahalanya itu semakin berlipat ganda begitu ya Ustaz? Ya seperti itu kurang lebih. Jadi jangan dibalik. Kalau kita kan terkadang dibalik gitu kan. Kita euforianya itu di awal-awal. Di akhir-akhir malah kendor. Padahal door prize-nya itu di akhir gitu loh. Jadi intinya begini pemirsa, semakin akhir bulan Ramadan maka semakin banyaklah dalam berbuat baik begitu pemirsa. Usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, tetap saksikan kuliah Ramadan bersama sahabat Hijrah Baitullah di Jawa Pos Radar Semeru TV. Dan jangan lupa ikuti kuis yang akan diberikan oleh narasumber dengan menjawab pertanyaan pada kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.